Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Rizal Pahlevi, LC.MA, selaku dosen pengampu bahasa Arab, dan tak lupa kepada rekan-rekan saya semua yang telah membantu dalam proses pembuatan video ini. Baik, saya akan langsung masuk dalam inti dari video ini, yang mana yang insya Allah saya akan memaparkan tentang metode pembelajaran bahasa Arab. Baik, sebelum itu, untuk hal pertama mempelajari bahasa Arab, kita harus dapat membedakan antara belajar bahasa Arab dengan belajar ilmu bahasa Arab, yang dimana ini terdapat perbedaan yang sangat signifikan, yaitu jika kita hanya belajar bahasa Arab, maka tujuannya kita akan mampu untuk berkomunikasi atau memulai cakapan dengan orang-orang Arab dengan bahasa Arab. Bagi contoh, jika kita belajar bahasa Arab, kita pergi ke 32 negara Arab dan kita dapat berkomunikasi atau bercakap-cakap dengan orang-orang di sana. Nah, itu adalah tujuan dari belajar bahasa Arab. Nah, kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, maka tujuannya adalah kita dapat memahami kaidah-kaidah atau ilmu-ilmu dalam berbahasa Arab, dan juga sekaligus untuk menjadi pakar atau ahli dalam bidang kesastraan Arab. Nah, jika kita belajar ilmu kaidah bahasa Arab, maka tujuannya tadi untuk sebagai menjadi ahli dalam bidang sastra Arab, atau biasa disebut dengan an-nuhat, ahli nahu, yaitu ahli di dalam kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Nah, lalu bagaimana cara kita memulai belajar bahasa Arab? Nah, di sini ada dua cara untuk kita memulai bahasa Arab. Yang pertama, kita harus memahami apa urgensi mempelajari bahasa Arab, yaitu sebagai contoh, Anda ditugaskan sebagai seorang dokter di Timur Tengah. Nah, untuk memperlancar pekerjaan Anda itu, otomatis Anda harus mahir dalam berbahasa Arab. Nah, dengan itu silakan Anda pelajari tentang bahasa Arab di dalam bidang Anda masing-masing, misalnya kedokteran, tentang nama-nama penyakit atau nama-nama obat dalam bahasa Arab. Nah, itu jika Anda memiliki kebutuhan khusus untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, bagaimana jika kita tidak memiliki kebutuhan khusus untuk mempelajarinya? Nah, maka kita bisa memulai dari hal-hal mendasar seperti percakapan atau perkenalan, saling sapa menyapa, dan banyak hal yang dapat kita pelajari. Lalu poin ketiganya, jadi apa yang harus kita pelajari terlebih dahulu? Nahwu sorof dan sebagainya kan, atau percakapan sehari-hari. Nah, itu tergantung dari diri kita masing-masing. Kalau orang
Arab-Arab asli ya di negara Timur Tengah sana, mereka jika ingin mahir berbahasa Arab, maka mereka akan mempelajari kaidah-kaidahnya terlebih dahulu. Nah, karena berhubung kita bukan orang Arab asli, maka mulailah belajar dari percakapan sehari-hari. Jadi seperti yang sudah saya paparkan tadi, jika kita bukan orang asli Arab, maka kita bisa memulai dengan percakapan sehari-hari. Nah, yang poin keempatnya yaitu apakah ada kata terlambat untuk belajar berbahasa Arab? Atau mungkin misalkan usia saya sudah 45 atau 50 tahun, maka apakah saya terlambat untuk belajar berbahasa Arab? Saya akan menanyakan kembali kepada Anda, bagaimana jika Anda sudah pada jam 12 malam, lalu Anda belum makan malam, maka apakah Anda akan makan pada saat itu juga? Nah, jawabannya tergantung kebutuhan kita masing-masing. Jika Anda lapar, maka Anda makan. Jika Anda tidak lapar, maka Anda tidak akan makan. Begitu juga dalam belajar berbahasa Arab. Jika menurut kita belajar berbahasa Arab itu penting, maka tidak ada kata terlambat untuk belajar. Walaupun misalkan usia kita sudah 50 tahun atau sudah 55 tahun, tidak ada kata terlambat. Kenapa? Karena itu penting menurut kita. Mengingat setiap hari hal-hal yang kita lakukan itu ada kaitannya dalam berbahasa Arab, seperti berzikir menggunakan bahasa Arab, membaca doa makan, lalu membaca doa sebelum tidur, lalu membaca surat-surat dalam sholat. Itu semuanya menggunakan bahasa Arab, bukan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya. Maka jika menurut Anda itu tidak penting untuk belajar berbahasa Arab, maka pada usia 15 tahun pun atau pada usia 20 tahun pun Anda tidak akan belajar, karena Anda merasa itu tidak penting. Lalu bagaimana urutan dan tahapan dalam mempelajari bahasa Arab ini? Jika kita menitik beratkan pada urutannya, maka urutan yang pertama adalah memperbanyak untuk mendengar hal-hal yang sering kita dengarkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, mempraktekannya. Mempraktekan apa? Mempraktekan apa yang sudah kita dengar. Apa yang sering kita dengar, kita praktekkan. Lalu yang ketiga, setelah kita mempraktekannya, kita praktekkan dengan membacanya. Kita telah mendengar apa yang kita dengar, lalu kita bacakan apa yang kita dengar. Lalu setelah kita bacakan, kita tulis, bukan sebaliknya. Atau misalkan Anda datang ke tempat kursus-kursus berbahasa Arab, Anda bawa buku, membawa peralatan tulis, lalu Anda tulis rumus-rumus atau kosakata bahasa Arab, lalu Anda menghafalnya. Itu menurut saya hal yang sangat monoton sekali. Karena apa? Karena akan terasa lama sekali Anda dapat memahami bahasa Arab itu. Nah, lalu selanjutnya tahapan dan urutan itu berbeda. Jika urutan kita analogikan sebagai anak tangga, maka tahapannya adalah apa muatan yang ada di setiap anak tangga itu. Jadi, misalkan contoh untuk tahapannya adalah ketika Anda belajar bahasa Arab, ketika Anda belajar mendengar, Anda dengarkan apa yang sering Anda dengarkan. Misalkan contoh, Anda sedang bertemu dengan orang lain atau orang baru. Nah, jadi apa yang sudah Anda dengar dari orang tersebut, nah itu adalah tahapannya. Atau mungkin ketika Anda di sekolah, di pasar, atau di tempat kerja, nah apa yang sering Anda dengar di tempat-tempat tersebut. Nah, setelah Anda mendengarnya, Anda ulang berkali-kali apa yang telah Anda dengar.
Nah, itu adalah tahapannya, apa yang dimaksud dari tahapannya. Setelah Anda mempraktekkan itu semua, maka Anda akan siap untuk masuk ke dalam materi yang sangat-sangat sulit, yaitu dengan mempelajari tajwid atau kitab-kitab tajwid dan kitab-kitab berbahasa Arab lainnya. Anda akan mencoba mempelajari tajwid dengan bahasa Arab, Anda akan mempelajari kitab-kitab itu dengan bahasa Arab. Dan jika Anda sudah mahir dalam berbahasa Arab, maka hal itu akan terasa sangat menyenangkan. Karena apa? Karena akan terasa ada gairahnya tersendiri, akan ada girohnya tersendiri. Nah, jika Anda sudah mampu untuk mempelajari dan mengamalkannya, maka Anda akan mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Kenapa? Karena tidak lain tidak bukan, bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran itu sendiri. Maka sebagai muslim, kita wajib atau diwajibkan untuk mempelajari bahasa Arab. Untuk kalimat penutup, saya akan memberikan beberapa renungan untuk kita semua. Kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab? Jadi dahulu Rasulullah SAW itu dikirim oleh keluarganya kepada Bani Sa'ad di saat beliau disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Nah, kenapa alasannya Rasulullah dikirim kepada Bani Sa'ad? Karena Bani Sa'ad adalah suku yang paling fasih bahasa Arab yang pada saat itu. Nah, jika Rasulullah saja diinginkan oleh Allah Ta'ala agar bisa fasih dalam berbahasa Arabnya melalui perantara keluarganya yang dikirim kepada Bani Sa'ad, lalu kenapa kita sebagai umatnya tidak mengikuti jejak beliau? Nah, jadi oleh karena itu kita sebagai umat muslim dan sebagai umat Rasulullah SAW ada baiknya untuk mempelajari bahasa Arab. Mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan. Saya meminta maaf untuk kurangnya, karena saya yakin di dalam video ini masih banyak kekurangannya. Maka dari itu saya harap maklum kepada rekan-rekan semua. Saya meminta maaf untuk kekurangan saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.